Apa tuh mandi dalam terminologi agama, saudara? Sayalanuhu ala jami'il badani bin niyati. Mandi dalam tinjauan agama adalah mengalirkan air ke sekujur tubuh yang nampak, yang kelihatan, mengalirkan air ke sekujur badan yang kelihatan disertai niat. Itu namanya mandi dalam pandangan agama. Singkatnya, saudara, syukur kepada Allah, malam hari ini kita memasuki kajian bersuci yang kedua dari 4 macam kajian, yaitu suci dari hadas besar. Suci dari hadas kecil sudah, dan kita sudah bedah. Dan pertemuan ini kita akan membedah tentang bersuci dari hadas besar, yaitu disebut dalam bahasa Arab mandi, al-ghuslu, mandi. Bapak Ibu Saudara, kalau ngomong mandi maka memiliki bahasan yang banyak. Setidak-tidaknya ada 7 pembahasan yang kita harus bedah. Kalau ngomongin mandi ada 7 pembahasan. Yang pertama, ngomongin mandi, kita harus memahami definisi mandi, baik secara etimologi maupun secara terminologi agama. Mandi itu satu yang harus kita ketahui. Apa itu yang dimaksud mandi menurut agama? Begitu. Yang kedua, hal-hal apa yang menyebabkan mandi jadi wajib? Itu perlu kita tahu. Hal-hal apa yang menyebabkan mandi jadi wajib? Kalau tidak mandi berdosa. Begitu. Yang ketiga, sunnah, rukun-rukun mandi atau fardu mandi. Rukun itu fardu. Jadi kalau mandi ini pengen benar dalam agama, hal apa yang harus diperhatikan? Itu namanya fardu mandi atau rukun mandi. Yang keempat, sunnah mandi. Artinya, hal apa yang harus dikerjakan biar kita mandi ini punya nilai sempurna di mata agama, punya nilai lebih, ganjarannya besar. Kalau ngomong sunnah, bagaimana cara mandinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini harus diperhatiin. Namanya sunnah mandi. Ngomongin sunnah mandi ada 3. Itu sunnah mandi. Saya bangun kerangka dulu biar masuk. Ada sunnah sebelum mandi. Hal apa yang Rasulullah kerjakan sebelum beliau mandi. Kedua, sunnah ketika mandi. Bagaimana Rasulullah mandi, mempraktekkannya, apa dulu dan bagaimana. Yang ketiga,
sunnah sesudah mandi. Apa yang Nabi lakukan kalau habis mandi? Itu nanti namanya disebut sunnah mandi. Yang kelima, makruh mandi. Hal-hal apa yang kalau kita mandi kudu dihindari, karena Nabi tidak kayak begitu mandinya. Namanya makruh mandi. Kalau kita menjebur aja di empang gitu, atau disiram, itu bagaimana? Ini makruh. Yang keenam, mandi sunat. Apa-apa mandi sunat, dan jumlahnya dalam Islam mandi sunat ada berapa, dan jenisnya apa-apa. Bahkan bukan 6, 7 syarat-syarat mandi. Apa syarat-syaratnya biar mandi ini? Sebagai penutupnya, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub. Tapi sudah kajiannya yang lalu itu, hubungannya sama mandi. Inilah yang akan kita bedah dalam beberapa pertemuan ke depan dalam kajian bersuci yang nomor 2. Bapak Ibu Saudara, mandi al-ghuslu bahasa Arabnya ini ada dua definisi. Pertama secara etimologi, kata Fathul Muin itu udah ditulis sama Yai, huwa lughatan sayalanul ma'i ala syai'i. Yang namanya mandi dalam tinjauan bahasa mengalirkan air kepada benda apa saja, baik ama badan atau bukan badan. Namanya mandi menurut bahasa. Mandiin piring, mandiin baju, mandiin gelas, mandiin badan. Yang dalam bahasa Indonesia, yang lain bahasanya mencuci. Itu mandi dalam bahasa Arab. Mandi. Jadi menurut bahasa, yang namanya mandi itu mengalirkan air ke benda apa saja, termasuk ke badan maupun bukan badan. Sehingga mandi dalam tinjauan bahasa lebih universal, meliputi berbagai hal yang disebut ghusl, mandi. Begitu dalam bahasa Arab. Tapi ilmu tidak cukup dengan bahasa. Kalau ilmu dengan bahasa saja jadi repot. Berapa banyak saudara kita muslim dikit-dikit sama saudara seagama, ente bid'ah, ente syirik, ente kafir, dan macam-macam. Ini kalau ditinjauin bahasa jadi repot. Syirik itu bahasa, orangnya namanya musyrik. Syirik itu bahasa. Dalam bahasa artinya syirik itu campuran. Campuran. Maka musyrik artinya orang yang mencampur-campur. Maka tukang dagang es cendol namanya orang musyrik, orang yang mencampur-campur antara es, santan, sama cendol. Orang yang dagang bakso di depan ini musyrik, mencampurkan bakso, mie, soun, sasa, musyrik. Begitu. Orang dagang apa lagi itu ya? Iya, gado-gado, musyrik. Enggak begitu. Kita ini baru bahasa. Bid'ah itu apa menurut Nabi? Entar itu. Jangan
jangan bahasa. Kalau bahasa jadi acak-acakan agama. Nah begitu mandi baru jembatan menurut bahasa dulu, baru terminologi. Apa mandi dalam terminologi agama? Wong ghasala yaghsilu ghuslan, kalau mandi ightasala yaghtasilu ghuslan, namanya isim masdar, bukan masdar. Apa tuh mandi dalam terminologi agama, saudara? Sayalanuhu ala jami'il badani bin niyati. Mandi dalam tinjauan agama adalah mengalirkan air ke sekujur tubuh yang nampak, yang kelihatan, mengalirkan air ke sekujur badan yang kelihatan disertai niat. Itu namanya mandi dalam pandangan agama. Yang bapak ibu lakukan tiap pagi, siram badan, rambut sehingga basah, bukan mandi dalam teori agama. Walaupun bapak sebut mandi itu adat, bukan agama. Begitu juga bapak ibu pagi siram, melabis pakai sampo 5 botol, sebab takut kena corona rambutnya, dari jalanan nggak pakai helm, maka 5 botol samponya, badannya kena air semuanya, pakai sabunan, nggak ada niat, itu bukan mandi. Wong nggak ada niat, namanya nyiram badan aja, bukan mandi dalam pandangan agama. Agama itu kudu ngalir ke sekujur badan, termasuk orang junub. Habis tidur sama bini, tadinya nggak mau diajak tidur bininya, ngomel mulu, uring-uringan mulu, cemberut mulu. Akhirnya diruqyah, enggak mempan, diruqyah, datang dah ke rumah, kita kasih amalan, baru dia bininya nurut. Jangan diruqyah bini yang cemberut, diruqyah, ajak aja ke Ramayana tuh, insya Allah nggak cemberut. Setuju nggak itu yang begitu? Iya, jangan diruqyah, dia baik rupiah. Iya, salah sih datangnya, maksudnya saya kasih yang rupiah aja begitu. Dia tidur sama bininya, tidur, pas tidur mohon maaf kita sama bini tidur. Akhirnya waktu dia mandi junub, mandi pakai niat saya mandi mengangkat hadas besar dari sekujur badan karena Allah Ta'ala. Begitu dia mohon maaf, tapi anus, bahasa kasarnya bol, enggak kena air. Padahal bol itu kalau kelihatan enggak? Kelihatan, enggak kena air. Cuman yang disiram, disampoin rambut, badan, duburnya enggak kena. Bahasa kasarnya bolnya enggak kena. Itu enggak mandi. Dia sholat tidak sama si junub, dia tahajud nggak ada ganjaran, malah dosa masih junub. Wong mandinya enggak ngikuti aturan agama, belum mandi, tar di akhirat dituntut oleh Allah karena dia tidak mau duduk di majelis ilmu bagaimana cara mandi yang benar dalam agama, dan itu bahaya. Oleh karena itu kita harus belajar betul bagaimana mandi itu. Nah ini bakal diatur bagaimana cara mandi itu supaya kita mandi itu benar. Tapi baru judul definisi mandi itu mengalirkan air ke sekujur badan yang nampak. Bol itu kalau nongol itu begitu.
maka kudu kena air, termasuk ibu-ibu. Karena ibu-ibu ngaji saya harus terangin, walaupun nanti di depan bakal ada dari definisi. Perempuan itu punya sifat dua, ini yang harus diingat. Dua wataknya perempuan. Kalau diri cemberut, kalau nongkrong ketawa. Jangan dicatat. Tapi karena ini kajian hukum, saya harus terangi. Kalau diri, kalau nongkrong nyengir, maka waktu yang nongkrong kelihatan itu kudu kena air. Andai ada perempuan mandi diri, niat, nggak pernah nongkrong sama sekali, nggak dicebokin vaginanya. Iya. Kenapa? Mukanya doang. Iya. Maka dia belum mandi. Nanti di depan panjangnya. Sholatnya nggak ada ganjaran. Uang salah mandinya. Masih junub. Injak masjidnya dosa-dosa. Baca Qur'annya dosa-dosa. Itu begitu. Karena dia belum mandi. Kan mandi definisinya mengalirkan air ke sekujur badan yang kelihatan disertai niat, itu mandi. Lalu pertanyaannya, itu makna sayalanuhu ala jami'il badani bin niyati, itu begitu. Lalu pertanyaannya, apa ini mandi kudu buru-buru atau tidak? Orang habis bersetubuh sama bininya jam 2 pagi baru selesai, apa langsung mandi, apa boleh besok pagi, atau bagaimana mandinya? Apakah habis bersetubuh langsung mandi atau bagaimana? Agama mengaturnya. Wala yajibu fauran, mandi tidak wajib segera, tidak wajib segeranya, tidak wajib. Habis bersetubuh mandinya wajib. Kapan mandinya? Langsung? Tidak. Tidak wajib langsung, tidak. Tidak wajib. Kapan wajibnya? Kalau mau mengerjakan sesuatu yang butuh kepada mandi, baru wajib langsung. Contoh, dia pengen masuk masjid, maklumnya pengurus masjid dia kan, habis bersetubuh sama bininya. Emang security tugasnya malam siang nggak mau bini ya kan, mau masuk masjid, ini mau langsung kudu mandi karena dia nggak boleh injak masjid, dia masih junub. Begitu mau sholat subuh, maka mandinya kapan? Habis bersetubuh malam tuh. Iya subuh nggak apa-apa, karena mau sholat subuh. Tapi kan malam mau tahajud, dia mau tahajud itu wajib. Tapi saya mau witir jam 10, ya jam 10. Kalau habis isya langsung, maklum pengantin baru ya kan. Begitu. Baru apaan? Iya baru ketemu 3 bulan pisah kamar, corona nggak boleh dekat. Sekarang baru nyampur. Tapi pas naik motor mau nempel, dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Ini mandi ini tidak wajib langsung. Wajibnya kalau mau mengerjakan sesuatu yang kudu mandi, sholat, apalagi masuk masjid, mau baca Quran dan seterusnya, tidak wajib langsung. Bagaimana orang yang habis berzina, wal'iyadzubillah, orang berzina di hotel, apakah berzina dosa? Apakah dengan berzina dosa lalu mandinya kudu buru-buru? Habis berzina langsung siram? Tidak. Wa in aso bisa babi,
Mandi tidak wajib buru-buru, tidak wajib langsung, sekalipun orang itu berdosa penyebab dia kudu mandinya. Habis berzina enggak mesti buru-buru juga, enggak. Berzina jam 12 malam tetap mandinya wajibnya kalau besok pagi mau sholat subuh. Kan berzinanya dosa, itu lain perkara. Berzina ya dosa. Ini urusan hukum mandi. Mandi tidak wajib langsung, walaupun penyebab mandinya berdosa. Terpisah itu hukum, jangan dicampur-campur begitu. Ya berzina ya dosa, dan dosa besar. Begitu. Bihilafi najisin aso bisa babi. Lain masalah kalau urusan najis. Urusan najis yang orang berdosa ngerjain najisnya. Ada orang makan tikus biar kuat badannya, ada tuh orang yang model begitu. Tikus menalakan biasanya, telan aja dia begitu, mana berdarah masih. Macam-macam orang itu, macam-macam. Lain dengan empedu dari korban tuh ada juga tuh yang motong-motong tuh. Empedunya tuh ya nyalinya masih dari situ dimakan. Iya, itu disembelih dalam halal, lain cerita itu. Ini dia tikus berdarah di mulutnya, kan berdosa makan itu, yang bukan obat begitu. Ini darahan mulutnya, ini enggak boleh nanti-nanti, karena dia najisnya sengaja. Kalau najisnya sengaja, maka membersihkannya tetap kudu buru-buru langsung. Lain dengan berzina, mandi. Jadi urusan najis kenapa wajib buru-buru? Li'anna amran najasati aghlabu, karena urusan najis ini barang berat dalam agama. Maka kalau najis yang dia berdosa melakukan najisnya, itu wajib buru-buru. Wajib buru-buru. Untuk apa? Menghilangkan kedosaan. Menghilangkan kedosaan daripada bertadomoh, berlumuran dengan najis, dengan najis. Itu makna bikhilafi najisin aso bisababihi. Lain halnya najis yang orang itu berdosa dengan sebab najisnya, itu mah wajib membersihkannya sesegera mungkin. Kemudian lafadz ghusl ini bagusnya dibaca apa? Ghusl nih, ini cara baca nih di dalam ilmu fiqih kayak Fathul Main itu ghainnya dhammah, ghuslu itu arti mandi. Kalau ghuslu artinya membersihkan selain badan, namanya mencuci. Ghuslu huruf ghainnya difathahkan, ghuslu mencuci. Kata ulama fiqih, ghuslu mandi. Cara bacanya harus dibedakan. Ghuslun mencuci, mencuci piring, mencuci baju. Ghuslun mandi, mandi. Dibedakan. Walaupun dalam tinjauan bahasa yang fasih dibacanya ghuslun, mandi ghuslun, mencuci ghuslun, tapi ulama fikih tak mau.
nanti keliru bacanya. Sebagaimana yang fusha, yang keromo inggil bahasa Arab, suami istri itu zaujun. Zaujun bisa artinya suami, zaujun bisa artinya istri dalam bahasa yang inggil, yang kromo, yang paling fasih. Zawaj aja, enggak usah zaujatun, enggak usah zaujatun istri, enggak, laki zaujun, istri zaujun, itu bahasa yang paling fasihat. Quran begitu, ya adamuskun anta wa zaujuka, enggak wa zaujatuka, enggak wa zaujuka. Tapi ulama fikih tak mau, nanti bakal pada bab warisan kebingungan kalau nulisannya zaujun. Ini zaujun, ini suami apa istri? Sebab beda, kalau suami dapatnya setengah, kalau istrinya mati enggak punya anak, kalau punya anak seperempat, kalau istri dapat seperempat, kalau enggak punya anak lakinya yang mati itu, dan 1/8 atau 12,5% kalau suaminya punya anak. Ini kalau sama nulisnya zaujun juga, nanti akan kebingungan, ini kudu dapat setengah apa dapat seperempat, ini suami apa istri. Maka ulama fikih dikasih tak buat perempuan zaujatun, zaujatun istri. Itu di kitab-kitab fikih banyak, enggak zaujun. Walaupun bahasa yang paling bagusnya tetap zaujun, karena Quran juga ya adamuskun anta wa zaujukal jannah, enggak wa zaujatuka. Itu fusha, udah enggak ada paling fusha dalam Quran bahasa. Tapi fikih tak mau, karena bakal kebingungan. Begitu di dalam bab mandi. Bab mandi ini, kalau buat mandi guslun dengan bentuk fi'il madinya ightasala yaghtasilu ghuslan, namanya si masdar, bukan masdar. Kalau masdar dalam alfiyah itu fa'lun qiyasu masdaril mu'adda min di salasatin ka'adda dalam alfiyah itu. Wazan fa'lun itu adalah masdar qiyasi daripada fi'il sulasi mujarrad. Tapi kita guslun, pembahasaannya jadi kembali cara baca untuk mandi guslun, gusl bahasanya. Kalau buat mencuci ghusl pakai fathah, itu begitu. Cuman kalau dibaca guslun itu bisa artinya air, bisa artinya menyiram air dalam bahasa. Ini ngomongin bahasa. Singkatnya jamaah yang mulia, mandi dalam terminologi, definisinya terminologi agama adalah menyiramkan air ke sekujur badan yang kelihatan disertai niat. Itu definisi mandi. Adapun secara bahasa, menyiramkan air kepada apa saja, badan maupun bukan badan, itu disebut daripada mandi. Mulai kapan disyariatkan ajaran mandi ini? Mulai disyariatkan bersamaan dengan ajaran wudhu, yaitu 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah diajarkan